Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 3. Geger di Kota Raja. Bab 7. Roda waktu terus berputar. Hari berganti dengan cepat. Tak terasa, setengah purnama telah berlalu. Pagi ini, di paviliun Bunga Baja, Satria terlihat sudah bersiap. Ia sedikit merapikan pakaian dan rambutnya, lalu keluar dari kamar seraya menenteng sebuah pedang. Setelah sampai di lantai bawah, Satria menghampiri Arum yang tengah mengelap meja penerimaan tamu. "Arum, aku titipkan kunci kamarku padamu." Gadis pelayan itu menoleh dengan terkejut, "Mengapa begitu tiba-tiba, Raden? Apakah Raden mau pergi?" Satria mengangguk, "Aku ada sedikit urusan. Tidak tahu berapa lama, tapi kuharap dapat segera kembali. Selama kepergianku, sesekali tolong kamarku dibersihkan." Usai berkata, Satria menyelipkan beberapa keping koin emas di tangan sang gadis pelayan. Gadis itu baru hendak mengatakan beberapa hal, namun bayangan Satria sudah menghilang. Pada saat yang sama, di halaman markas besar militer, sebuah arena sudah disiapkan. Bentuknya melingkar, beralaskan tanah, dengan 4 tiang di sekelilingnya. Pada masing-masing tiang terdapat sebuah dupa berukuran 1 hasta. Sekeliling arena itu ditandai dengan batu bata setinggi 2 jengkal. Sementara itu, kira-kira 3 tombak dari batas terluar arena, puluhan meja dan kursi disediakan melingkari arena. Sosok-sosok berseragam militer terlihat sudah menduduki tiap kursi yang disediakan. "Siapa lawan pertama dari pemuda itu?" tanya seorang pria dengan badan tegap dan rambut ikal pada pemuda di sampingnya. Pemuda itu menjawab, "Kakang Sora, aku tidak tahu dengan pasti. Hanya saja, selentingan kabar, ku dengar lawan pertamanya antara Senopati Anggar atau Senopati Nara." Mendengar itu, kening perwira yang dipanggil Sora agak mengernyit. "Bukankah ini ujian untuk tingkat Senopati? Kenapa lawannya adalah rekan setingkat?" Senopati Sora Maja pasti ketinggalan berita. Satu suara tiba-tiba nimbrung dalam pembicaraan. Senopati Sora menoleh, "Oh, barangkali Tumenggung Wirapati bisa memberitahuku. Maklum, aku sudah terlalu lama berada di perbatasan." Tumenggung Wirapati tersenyum sinis, mengenai hal ini, mungkin sebaiknya Senopati Sora bertanya pada Senopati Lembu Geni. "Bukankah kalian ini sudah seperti saudara?" Mendengar jawaban ini, pemuda di samping Senopati Sora Maja memasang wajah masam. Ia baru hendak menjawab saat Tumenggung Wirapati melirik. "Bukankah kamu ini hanya seorang pengawal pribadi? Apa kamu mau ikut campur pembicaraanku dengan atasanmu?" Tumenggung Wirapati kemudian melirik pada Senopati Sora Maja dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Kurasa kau harus mengajari anak buahmu tata krama yang lebih baik. Jangan sampai, gara-gara tidak tahu sopan santun, anak buahmu akan menyeretmu dalam masalah di kota raja." Usai berkata demikian, Tumenggung Wirapati melambaikan tangan dan berlalu ke samping. Setelah berada sekitar 5 kursi, ia pun duduk dengan malas. Orang itu keterlaluan sekali. Padahal hanya orang sipil, bisa-bisanya berkata seperti itu. Rutuk pemuda yang menjadi pengawal Senopati Sora Maja. "Jagara, kamu jangan kesusu. Inilah salah satu alasanku mengajakmu ke kota raja kali ini. Kau pikir aku senang berada di sini? Cuih." Senopati Sora Maja meludah. "Di sini aromanya terlalu busuk. Lebih wangi aroma padang rumput dan pepohonan di perbatasan. Hanya saja, kau harus tahu, selain kekuatan militer dan kedikdayaan, negara kita juga dikontrol oleh para pejabat sipil yang pandai memainkan trik. Kau jangan meremehkan mereka." Pengawal muda yang ternyata bernama Jagara itu menarik napas. "Apa Kakang Sora takut pada mereka?" Mendengar itu Senopati Sora Maja tertawa, "Aku tidak takut. Tapi, jika militer dan sipil bentrok, pasti kekacauan terjadi. Pada saat itu,
rakyatlah yang paling menderita. Jadi itu alasan Kakang mengasingkan diri dari pusat kekuasaan. Apa sikap Kakang ini tidak dianggap abai terhadap negara? Kakang membiarkan Senopati Lembu Geni mengurus segalanya sendiri. Jagara menyampaikan ketidakpuasannya. Senopati Sora Maja mengangguk-angguk. Kau benar, aku memang secara tak langsung membiarkan Adil Lembu Geni mengurus segalanya sendiri. Tapi itu bukan karena aku menelantarkannya. Justru, aku percaya pada kemampuannya. Apa yang terjadi hari ini juga selalu kami diskusikan bersama. Kami diam-diam selalu saling berkirim surat. Bahkan, aku sengaja hadir hari ini. Itu juga untuk sedikit mengganggu pergerakan mereka. Jagara terkejut, jadi, menurut Kakang, hari ini akan terjadi sesuatu. Senopati Sora Maja mengangguk. Tak lama kemudian, gong besar dipukul 3 kali. Segenap yang hadir serempak berdiri. Dari arah depan, terlihat 2 baris pasukan berjumlah 20 orang berjalan. Di belakang mereka, 3 menteri utama mengiringi. Ketiga menteri utama itu kemudian duduk di kursi mereka masing-masing. Barulah para hadirin ikut duduk. Saudara-saudara, para perwira sekalian, Dirgamenteri, yang mengurusi masalah perang, membuka suara. Hari ini, sesuai dengan rapat besar pada 2 purnama lalu, kita akan melakukan ujian militer pada peserta yang bernama Satria Samudera. Mengingat ini adalah ujian khusus, maka panitia membuat peraturan khusus pula. Mengenai hal ini, biar Wiramenteri yang menjelaskannya. Merak papat sang Wiramenteri berdehem 1 kali. Lalu berkata, ujian ini akan memiliki 3 babak. Jika ia memenangkan ketiganya, ia lulus. Jika ia gagal pada salah satu babak, maka ia gugur. Babak pertama, peserta akan menghadapi 2 orang. Babak kedua akan menghadapi 3 orang. Dan babak ketiga akan menghadapi 6 orang. Mendengar ini, semua yang hadir menjadi riuh. Lembu Geni menatap tajam ke arah 3 menteri utama. Meski mulutnya terkunci, tapi kedua tangannya terkepal. Di sampingnya, Gajah Seto juga memasang ekspresi marah. Apa-apaan dengan peraturan khusus ini? Sudah jelas kalau mereka hanya ingin menjegal saudara Satria, kan? Rutuk Gajah Seto. Soma yang berada di sebelah kanan Lembu Geni tidak menjawab. Ia hanya menarik napas berat sambil sedikit menggelengkan kepala. Pada saat ini, ada satu sosok berbaju biru yang terlihat memasuki arena. Keriuhan yang mewarnai arena mendadak diam. Semua mata terpaku pada sosok yang baru tiba ini. Saya Satria Samudera, memberi hormat kepada 3 menteri utama dan para perwira sekalian. Ujar Satria seraya menjura. Bayan Sukma sang Dharma Menteri mengangkat tangan, anak muda. Apakah kau yakin ingin mengikuti ujian? Aku peringatkan, barangkali nyawamu akan jadi taruhannya. Satria tersenyum, Tuan Menteri, jika boleh memilih, aku tentu saja tidak ingin ikut ujian ini. Untuk apa menyia-nyiakan nyawa? Tapi kalian tidak memberiku pilihan lain, kan? Dirgamenteri dengan cepat menukas, bagus. Aku suka anak yang pemberani sepertimu. Sayangnya, orang yang terlalu berani terkadang cepat matinya. Satria hanya mengangkat bahu dan tak menanggapi sindiran Dirgamenteri barusan. Ketiga menteri ini kemudian saling pandang dan mengangguk. Segera mulai ujian babak pertama, ujar Dirgamenteri dengan suara keras. Seiring itu, gong besar kembali dipukul. Seorang pria bertubuh besar dan kekar muncul dan masuk ke arena. Ia mengambil posisi di tengah. Tak lama kemudian, dari arah kanan, terlihat ada 2 sosok yang berjalan santai. Keduanya memiliki penampilan yang mengesankan. Setelah kedua orang ini sampai di tengah arena, pria besar yang tadi muncul berkata, "Saudara peserta, aku Raksaweda, yang akan menjadi wasit dalam ujian kali ini." Satria menjura, "Salam hormat, Kakang Raksaweda. Pada babak yang pertama, kau harus berduel melawan 2 orang. Yang di sebelah kiri adalah Senopati Nara, dari wilayah Semanan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah Senopati Anggar,
dari wilayah Majang. Satria kembali menjura, salam hormat Senopati Nara, Senopati Anggar. Namun kedua orang ini sama sekali tak menggubris dan memasang wajah meremehkan pada Satria. Raksaweda sang wasit kembali melanjutkan, ini adalah duel bebas dan hanya ada satu aturan, yaitu dilarang membunuh. Jika peserta terbunuh, maka pemenang akan didenda 10.000 gabak. Tapi jika peserta yang membunuh, maka peserta akan ditangkap dan dihukum mati, sebab telah membunuh seorang perwira. Apa saudara mengerti? Kening Satria agak mengernyit, sialan. Nyawaku hanya dihargai 10.000 gabak. Peraturan kok dibuat seenak udel begini. Awas saja kalian semua. Saudara peserta, apa kamu mengerti? Tanya Raksaweda lagi. Ya, aku mengerti. Jawab Satria malas. Raksaweda mengangguk. Baiklah, kalau begitu, setelah gong dibunyikan, ujian ini dimulai. Wasit yang bertubuh besar dan kekar itu mundur 5 langkah. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya. Mulai. Seiring aba-aba sang wasit, kedua senopati yang menjadi lawan Satria segera bergerak. Senopati Nara melesat ke kanan Satria, sedangkan Senopati Anggar mengincar bagian kiri. Kedua tinju lawan bergerak seakan hendak membelah udara. Cepat juga mereka, batin Satria sambil mencelat ke atas. Melihat pemuda berbaju biru itu melesat ke udara, Senopati Anggar segera menghentikan laju dan melepaskan pukulan jarak jauh dengan telapak kanan. Wus! Serangkum angin panas melesat menuju Satria. Tak ingin menjadi sasaran empuk, pemuda berbaju biru itu berputar 2 kali ke kiri dan melepaskan tendangan meluncur ke arah Senopati Anggar. Wut! Pergerakan Satria yang sangat cepat ini sedikit membuat Senopati Anggar terkejut. Namun, anehnya, ia tak terlihat ingin menghindar atau menangkis. Sejengkal lagi tendangan Satria mengenai sang Senopati, dari arah samping melesat satu cahaya berwarna hijau yang mengincar kepala Satria. Wus! Satria melirik dan melihat bahwa Senopati Nara telah melepaskan serangan dari belakang. Satria segera menarik kaki dan membanting diri ke kanan dengan berputar 3 kali. Setelah itu, ia menjejakkan kaki dengan mantap, 3 tombak dari lawannya. Serangan cahaya hijau tadi menghantam arena dan menimbulkan ledakan yang keras. Gila, siapa sangka pemuda berbadan kurus itu cukup ahli. Tadinya kupikir ini akan berakhir dengan cepat. Komentar seorang perwira muda kepada kawannya. Aku juga berpikir begitu. Bagaimanapun, lawannya adalah Senopati Anggar dan Senopati Nara. Dari yang kudengar, keduanya menoreh jasa dalam pertempuran melawan kerajaan Tambak Wulan 7 tahun yang lalu. Timpal perwira lain yang duduk di sebelahnya. Hebat juga, kau secara kebetulan dapat menghindari seranganku tadi. Ujar Senopati Nara sambil memasang kuda-kuda. Tuan Senopati benar, balas Satria sopan. Aku kebetulan bisa menghindarinya. Jika tidak, nyawaku yang hanya selembar ini pasti sudah melayang. Apa Tuan Senopati tidak ingin berbelas kasihan padaku? Mendengar itu, Senopati Anggar dan Senopati Nara tertawa berbarengan. Nyawamu hanya seharga 10.000 gabak. Bahkan jika kau mempunyai 10 lembar, aku dan kawanku ini bisa mencabutnya 10 kali. Hahaha. Mata Satria menyipit. Menarik sekali. Aku ingin melihat, bagaimana Tuan Senopati menarik keluar nyawaku ini. Usai berkata, Satria langsung melesat. Tinju kanannya mengincar dada Senopati Nara. Bletak. Sang Senopati menyilangkan tangan untuk menghadang. Tak ayal lagi, suara benturan antar tulang terdengar keras. Ia berhasil menahan tinju Satria, namun kedua lengannya terasa sedikit ngilu. Melihat serangan tinjunya berhasil ditahan lawan, Satria memutar pinggang dan melepaskan tendangan berputar. 2. Pundak kiri Senopati Nara terhantam telak. Hal ini membuat ia meringis dan tubuhnya agak miring ke kanan. Seakan tak ingin memberi kesempatan, Satria segera merunduk dan melepaskan tinju kiri. 2. Perut Senopati Nara terhantam dengan telak.
Ia langsung merasa mual dan tak sadar mundur 2 langkah. Saat Satria hendak mengantam dagu lawan dengan lututnya, Senopati Anggar melesat dan bermaksud menendang lutut kanan Satria. Wut! Tak ingin lututnya remuk, Satria mengurungkan niat dan bersalto mundur 2 kali. Hal ini membuat serangan Senopati Anggar hanya mengenai angin. Melihat lawannya melompat mundur, Senopati Anggar melepaskan pukulan jarak jauh. Wut! Angin panas berwarna hitam menyerbu ke arah Satria. Kali ini pemuda itu pasti mati. Gumam semua yang hadir. Bagaimanapun, posisi Satria sedang sangat dirugikan. Ia yang masih melompat mundur tak memiliki banyak waktu untuk menangkis serangan lawan. Namun, kejadian selanjutnya membuat semua orang terkejut. Sambil melompat mundur, Satria meloloskan pedang. Kemudian, pedang itu terlihat memendarkan cahaya kebiruan. Satria menebas 1 kali ke depan. Wut! Seketika, angin hitam yang menyerbu ke arah Satria terbelah menjadi 2. Tak hanya itu, sesaat setelah kakinya menyentuh tanah, Satria menggerakkan tangan kirinya sebanyak 2 kali. Wut! Wut! 2 larik cahaya berwarna kuning kemerahan melesat dengan deras. Hawa panas yang menyertai serangan ini membuat kesan angker yang menggentarkan. Mata Senopati Anggar terbelalak. Bukankah ini adalah jurus tapak geni milik Panembahan Rawesi? Bagaimana kau bisa? Apa hubunganmu dengan Blair? Belum sempat Senopati Anggar menyelesaikan kalimatnya, sebuah ledakan keras terdengar menggelegar di depan matanya. Tubuh sang Senopati terlontar keluar arena. Meski bagian depan dari tubuhnya gosong, dan pakaiannya compang camping, keadaannya tergolong cukup baik. Setelah muntah darah sekali, Senopati Anggar jatuh pingsan. Di sisi lain, Senopati Nara terlihat jatuh berlutut. Mulutnya memuntahkan darah segar. Rupanya, sebelum serangan tapak geni Satria menghantam, Senopati Nara melepaskan 2 pukulan untuk mencegat. Sayang, ia tak cukup memiliki waktu sehingga gerakannya terlambat, dan tenaga dalamnya tidak maksimal. Satria menghunus pedangnya. Wajahnya begitu dingin dan penuh aura membunuh. Pemuda itu berjalan santai ke arah Senopati Nara yang masih memegang dadanya. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Senopati Nara yang dadanya terasa semakin sakit. Kakang Wasit, selama duel tadi, kedua orang ini melepaskan serangan yang mematikan kepadaku. Jika aku memotong kedua tangan dan kaki mereka, lalu menotok jalur keluar darah, mereka tak akan mati. Dengan begitu, aku tak dianggap melanggar aturan, kan? Raksaweda mengangguk dengan ekspresi masam, selama kau tidak membunuh, maka tindakanmu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran. Tapi, kalau kau membuat mereka cacat, apa kau pikir pendukung mereka tak akan mempermasalahkan? Mendengar pertanyaan itu, Satria menoleh dan menyeringai, karena para pendukung itu bukan peserta, maka tinggal kubunuh saja, kan? Raksaweda terdiam. Sebagai wasit, ia harus menjunjung tinggi kejujuran. Namun, jika keadaan jadi di luar kendali, maka segala urusan akan jadi lebih runyam. Kau, jangan nekat, kau ingin menyeret Lembu Geni dan yang lainnya ke dalam masalah. Ujar Senopati Nara melihat Satria yang sudah semakin dekat. Satria menghentikan langkahnya. Sambil memasang tatapan merendahkan, ia memasukkan pedang, lalu menendang tubuh Senopati Nara hingga mencelat keluar arena menyusul kawannya. Cuih, dasar sampah, maki Satria sambil meninggalkan arena menuju ke ruang tunggu. Semua orang terdiam melihat kejadian ini. Di antara para hadirin, ada beberapa wajah yang terlihat sumringah. Sedangkan beberapa yang lain terlihat gelap menahan marah. Sementara itu di ruang tunggu, Satria yang sedang berjalan masuk agak terkejut. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri sehingga refleks menoleh ke belakang. Wow, apa yang terjadi, kawan? Kenapa kau terlihat sangat terkejut? Satu suara ramah terdengar. Bersamaan itu, seorang pemuda berambut panjang dengan senyum lebar terlihat masuk. Pakaiannya serba hitam,
Sebuah pedang tersampir di pundaknya. "Perkenalkan, aku Badak Rosso. Aku melihat duel pertamamu. Luar biasa," puji pemuda bernama Badak Rosso itu sambil menepuk-nepuk pundak Satria. Satria hanya tersenyum ramah dan menjawab, "Ah, saudara Badak terlalu melebihkan. Aku hanya kebetulan saja bisa mengatasi dua orang itu. Boleh tahu ada urusan apa saudara Badak datang kemari?" Pemuda bernama Badak Rosso itu tersenyum lebar, "Apalagi? Tentu saja aku yang akan jadi lawanmu di babak selanjutnya. Jika kau tak ingin mati, kusarankan kau untuk tak menahan kekuatanmu. Begini-begini, aku orang yang cukup kuat." Mendengar itu, Satria tersenyum tipis. "Saudara Badak tenang saja, aku tahu kau orang yang kuat. Jadi, aku tak akan sungkan melawanmu." Badak Rosso tertawa lebar, "Hahaha. Bagus, bagus, hahaha." Bersambung.